Halo, selamat pagi semuanya ya. Tetap semangat ya pada hari ini. Halo sahabat Erlangga semuanya di seluruh Indonesia. Kita ketemu lagi ya dalam acara Erlangga Classroom yang merupakan salah satu persembahan dari penerbit Erlangga untuk kita belajar bersama. Oke, pada hari ini bersama saya Ibu Suciepti akan membahas satu tema yaitu tentang teks sejarah ya, teks cerita sejarah ya. Materi ini untuk anak kelas 12. Sudah siap untuk belajar anak-anakku semuanya? Yuk, kita simak. Oke, teks cerita sejarah. Sejarah berasal dari kata bahasa Arab yang artinya sajarotun, yang berarti pohon yang bercabang-cabang. Dan kata asalnya sudah kita bisa memberikan satu gambaran ya, sebuah cerita teks sejarah, sebuah cerita sejarah ya. Pengertian sendiri tentang teks cerita sejarah anak-anak yaitu salah satu teks ya yang mempelajari tentang kejadian masa lalu yang berupa fakta yang menjadi satu nilai sejarah. Kemudian apa sih ciri-ciri dari cerita sejarah ya? Teks cerita sejarah yang pertama anak-anak ya akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu ditulis berdasarkan fakta ya. Ditulis berdasarkan fakta ini bagaimana ya? Karena sebuah teks cerita sejarah itu sejarah sendiri itu adalah sebuah cerita masa lalu berdasarkan peristiwa yang terjadi. Sehingga kita ketika akan menulis harus berdasarkan fakta sebenarnya atau kenyataan ya. Hal yang nyata tidak boleh tambah-tambahi, tidak boleh dikurangi, ya apalagi dirubah. Ya. Kemudian ciri berikutnya yaitu disajikan secara kronologis. Ya, disajikan secara kronologis sebuah teks cerita sejarah itu ada sebuah peristiwa yang harus ditulis secara runtut dari awal kejadian sampai akhirnya. Sehingga sebuah teks cerita sejarah itu harus ditulis secara urut, runtut, secara kronologisnya nyambung gitu ya. Kemudian ciri berikutnya yaitu berbentuk cerita ulang atau cerita rekon anak-anak ya. Kenapa cerita ulang ya? Karena memang itu sudah ada sebelumnya ya. Cerita itu sudah tulis sebelumnya gitu ya. Dari kenyataan atau kejadian awal kemudian kita akan mengulang. Mengulang adalah dengan apa? Cerita rekon atau mengulang kembali cerita tersebut. Ciri berikutnya anak-anak yaitu menggunakan konjungsi temporal ya. Menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi itu adalah kata hubung, kata sambung yang bertempo, itu adalah waktu. Kenapa menggunakan konjungsi temporal ya? Karena di sini adalah sebuah cerita dari masa lalu, kemudian terus ya secara urut sehingga penyambungannya apa banyak menggunakan kata hubung waktu. Selanjutnya, sebelum itu, saat itu, sesudah itu, ya itu sebuah eh, kata hubung banyak menggunakan konjungsi temporal atau waktu. Kemudian strukturnya terdiri atas tiga, yaitu orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi. Ya, nanti akan dijelaskan satu persatu. Mengenai jenisnya, ya jenis teks cerita sejarah sendiri ada dua, ya, yaitu fiksi dan non fiksi. Ya, fiksi sendiri merupakan cerita sejarah yang tidak nyata, berupa novel, cerpen, legenda, dan roman. Tadi ya dijelaskan di depan bahwa teks cerita sejarah itu harus fakta.
Kenapa ini ada yang fiksi ya? Ini salah satu jenisnya ya. Jenis fiksi berupa novel atau cerpen atau legenda di mana seorang pengarang itu menuliskan cerita-cerita masa lalu ya sejarah tapi berdasarkan apa karangan mereka gitu. Tapi masih ada hubungannya itu seperti legenda ya. Misalnya legenda terjadinya Prambanan kayak gitu ya. Prambanan itu ada cerita fiksinya sendiri dalam versi yang berbeda dan itu mungkin dipercayai juga ya sama orang-orang yang mempercayainya yaitu fiksi. Tapi ada cerita lainnya yang lebih istilahnya cerita sejarah asli gitu ya. Kemudian jenis yang kedua yaitu non-fiksi ya. Non-fiksi itu merupakan cerita sejarah nyata ya. Ini tidak boleh tambah, ini tidak boleh dikarang sendiri. Tanggalnya, harinya, kejadiannya, peristiwanya harus apa anak-anak? Harus nyata sesuai dengan apa yang terjadi gitu ya. Contohnya apa? Catatan sejarah, kemudian cerita perjalanan, ya, biografi dan autobiografi. Ya. Jadi cerita seseorang dari lahir sampai dia meninggal gitu loh. Kita ceritakan apa adanya tanpa harus diberi apapun ya ditambahi apapun tidak ya. Jadi cerita itu adalah cerita fakta ya dari uh, seseorang yang kita tulis misalnya seperti itu. Kalau itu biografi, kalau autobiografi ya kita tidak boleh menambahi apa yang menjadi kisah hidup kita sendiri gitu ya. Atau cerita perjalanan yang lainnya. Itu jenisnya ya dari teks sejarah ada dua. Sekarang kita akan belajar strukturnya ya, struktur dari teks sejarah tersebut ya. Ada berapa ini strukturnya ya seperti halnya teks-teks lain pasti ada urutan strukturnya. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi, kemudian urutan peristiwa dan yang terakhir adalah reorientasi ya. Ibu jelaskan satu persatu ya. Yang pertama Nana, orientasi itu isinya apa ya? Kalau kalian belajar dari kelas 1, 2, 3 ya tentang beberapa teks ya pasti ada kata orientasi di dalam strukturnya ada beberapa teks yang menggunakan salah satu strukturnya menggunakan kata orientasi. Apa itu? Yaitu pembuka awal ya. Pembuka yang berisi latar belakang sebuah kejadian anak-anak ya. Jadi ketika kita menuliskan sebuah teks, kalau ini kebetulan teks sejarah ya, eh, pembuka yang berisi latar belakang sebuah kejadian. Ketika kita menuliskan sejarah tentang figur seseorang, misalnya W.R. Supratman misalnya. Nah, di dalam orientasi ini apa isinya gitu. Isinya yaitu latar belakang dari W.R. Supratman. Lahirnya di mana, tanggal berapa, orang tuanya siapa ya, dia tinggal di mana. Jadi kita membuka dulu ya tentang pribadi sosok W.R. Supratman tersebut ya. Nah, setelah itu sudah kita terbuka latar belakangnya, baru kita akan maju ke mana? Ke kisah-kisahnya. Peristiwa-peristiwa yang dia alami. Gitu ya. Seperti itu ya. Nah, di orientasi ini berisi tentang latar belakang yang akan dijelaskan ya seseorang tentang pribadi seseorang misalnya itu tadi seperti pahlawan kita ya mungkin Diponegoro, W.R. Supratman, kemudian Jenderal Sudirman ya kita bahas dulu latar belakang mereka tuh. Itu kalau figur atau tokoh pejuang ya. Kalau tentang suatu tempat ya latar belakang tempat tersebut gitu loh kita jelaskan terperinci di orientasinya gitu loh. Misalnya ini satu contoh yang Ibu berikan adalah dari Candi Prambanan ya. Candi Prambanan merupakan salah satu peninggalan Hindu terbesar di Indonesia. Candi Prambanan terletak di kawasan Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi Prambanan mempunyai ketinggian mencapai 47 meter menghadap ke timur. Ya, Candi Prambanan sering disebut dengan Candi Roro Jonggrang. Sudah satu latar belakang kita membuka mindset atau membuka pembacanya ya. Oh, Candi Prambanan ya. Merupakan salah satu candi Hindu terbesar di Indonesia. Kemudian terletak di mana? Di kawasan Jawa Tengah ya. Dan di Yogyakarta di tengah-tengahnya ya. Ininya berapa? Dijelaskan latar belakang sudah tahu tentang sebuah tempat sejarah ya nanti
akan ke arah isinya berikutnya, yaitu tentang urutan peristiwa. Ya, ini merupakan apa? Struktur berikutnya. Ya. Bagian ini merupakan rekaman peristiwa sejarah yang terjadi pada umumnya dijelaskan dalam urutan kronologis. Ya. Nah, ini merupakan intinya. Ya, inti dari mana? Dari teks cerita sejarah tersebut. Ya, karena berurusan dengan waktu. Ya, berurusan dengan waktu kronologisnya. Bagian ini merupakan inti dari cerita sejarahnya. Dari awal sebuah kejadian peristiwa sejarah dari awal sampai akhir dijelaskan secara umum. Ya, ini yang Ibu berikan contoh, yaitu masih berhubungan lagi dengan teks tadi tentang Candi Prambanan tadi. Tapi Ibu berikan di bagian peristiwanya ya. Bangunan candi ini diduga benar-benar runtuh akibat gempa bumi hebat dan letusan Gunung Merapi pada abad ke-16. Meskipun tidak lagi menjadi pusat keagamaan dan ibadah umat Hindu, candi ini masih dikenali dan diketahui keberadaannya oleh warga Jawa yang menghuni desa sekitar. Ya, ini masih ada apa ya, lanjutannya banyak sekali itu ya, yang merupakan inti penjelasan dari Candi Prambanan tersebut. Nah, di sini uh, dari semuanya orientasi latar belakang kemudian kronologis kejadiannya di urutan peristiwa akan berlanjut di bagian akhir yaitu reorientasi atau bagian penutup ya. Di sini bagian berisikan komentar pribadi pengarang, baik ini boleh digunakan maupun tidak. Tapi ketika kita menulis sebuah teks cerita sejarah ya, kita masih punya pandangan tersendiri ya teman-teman ya. Kita punya pandangan tersendiri dan kita akhirnya akan memberikan komentar. Ya, kita bebas memberikan komentar, asal komentar itu sebuah komentar yang positif, yang bisa membuka pandangan dari pembacanya. Ya, kita memberikan komen-komen lah ya, komen-komen atau pandangan sudut pandang kita masih kita terhadap apa yang kita teliti tersebut. Ya, ini contoh yang diberikan masih hubungannya dengan Candi Prambanan juga ya. Contohnya seperti ini ya. Candi Prambanan telah menjadi objek wisata wajib bagi para wisatawan asing ataupun domestik. Hal ini disebabkan Candi Prambanan merupakan salah satu peninggalan cagar budaya yang harus dilestarikan. Para wisatawan yang hendak berkunjung hanya perlu membeli tiket masuk sekitar 50.000 per orang. Ini adalah tambahan dari si pengarangnya. Kalaupun mau diganti, mau ditambahi, silahkan. Itu haknya si penulis cerita atau pengarangnya ya, penulis ceritanya itu tadi ya. Itu sebuah pendapat dari pribadi masing-masing. Ya. Pandangan mereka gitu ya. Jadi di orientasi ini adalah kebebasan si penulis ya memberikan sebuah komentar atau tanggapan atau sudut pandang mereka. Begitu ya, ada 3 struktur tadi, orientasi, urutan peristiwa, dan reorientasi anak-anak ya. Kemudian kita akan berlanjut ke kaidah kebahasaan ya. Sebuah teks pasti mempunyai kaidah kebahasaan. Ya. Ada berapa ini ya di kaidah kebahasaan cerita sejarah ini? Yang pertama, pronomina. Pronomina atau kata ganti, yaitu di sini di cerita sejarah ini, ya teks cerita sejarah ini dikhususkan pada kata ganti orang ketiga. Kenapa kata ganti orang ketiga? Karena di dalam sebuah teks kita bercerita pasti menceritakan orang lain. Orang lain yang tidak ada di hadapan kita. Ini adalah orang ketiga. Ya, orang ketiga. Atau baik tunggal maupun jamak ya, gitu ya. Sultan Hasanuddin dikisahkan memiliki jiwa kepemimpinan yang menonjol sejak kecil. Hasanuddin juga dikenal sebagai anak yang cerdas dan pandai berdagang, sehingga dia memiliki jaringan dagang hingga Makassar dan orang asing. Ya,
Kata dia merupakan pronomina kata ganti orang ketiga dari Sultan Hasanuddin. Gitu ya. Nah, ini kalau jamak bagaimana, Bu? Kalau jamak ya mereka, tapi kepada orang ketiga ya, kata ganti orang ketiga. Kemudian yang kedua, verbal material ya, anak-anak ya. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah verbal material yang merupakan kata kerja yang menunjukkan aktivitas nyata yang dilakukan oleh seseorang ya. Di sini kata kerja tersebut ya, misalnya ini contohnya. Belanda membangun Lawang Sewu tahun 1904 sampai 1907 ya. Kata membangun merupakan kata kerja material. Kata kerja aktivitas nyata gitu ya. Anak-anak semuanya ya. Membangun ya, menulis, memasak ya, kata kerja itu merupakan kata kerja yang bisa kita saksikan langsung gitu ya. Hasilnya juga akan kelihatan gitu loh. Itu namanya verbal material. Ya. Kemudian berikutnya adalah konjungsi temporal. Tadi di depan sudah Ibu jelaskan konjungsi atau kata hubung yang berupa temporal atau waktu ya. Karena apa? Kita berbicara tentang sejarah. Sejarah itu apa? Waktu masa lampau yang akan dihubungkan pada masa sekarang seperti itu ya. Jadi saling berhubungan gitu ya. Kata hubung yang menunjukkan urutan-urutan peristiwa berdasarkan waktu atau secara kronologis ya. Kronologis kejadiannya, makanya ada yang namanya konjungsi temporal ya. Setelah, kemudian, sebelum, lalu, yaitu merupakan kata-kata konjungsi yang berupa waktu. Ya. Setelah ditinggalkan oleh Nis, Lawang Sewu dialihfungsikan oleh penjajah Belanda. Ya. Kata setelah merupakan konjungsi temporal. Selanjutnya, yaitu kaidah yang terakhir ini anak-anak ya, kata keterangan ya. Kata keterangan yang menunjukkan sebuah peristiwa, waktu, tempat, dan kejadian anak-anak ya. Contohnya ini, saat ini Lawang Sewu terlihat sangat megah dan terjaga dengan baik. Ya, memberikan sebuah keterangan apa? Tempat, sebuah tempat yaitu Lawang Sewu. Ya, dia menilai kondisinya atau sangat megah gitu ya. Sebuah keterangan ya saat ini Lawang Sewu terlihat sangat megah. Itu sebuah keterangan menjelaskan bahwa Lawang Sewu sekarang kelihatan megah dan terjaga dengan baik. Itu sebuah keterangan. Itu kaidah kebahasaannya. Kemudian kita akan berlanjut ke nilai-nilai apa ya yang bisa kita ambil setelah kita menulis atau kita membaca sebuah teks cerita sejarah anak-anak ya. Yang pertama ada nilai moral anak-anak ya, nilai moral. Apa itu nilai moral ya? Nilai yang berkaitan dengan akhlak dan norma ya. Ketika kita membaca sebuah teks sejarah ya, pastilah ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil tentang moral ya. Misalnya kepahlawanan moral. Apa yang ada yang ditunjukkan atau yang bisa kita ambil dari pejuang-pejuang tersebut gitu ya. Kemudian nilai sosial atau kemasyarakatan. Norma yang ada di dalam masyarakat, aturan-aturan apa yang ada di dalam masyarakat ya akan kita bisa ambil nilai-nilai dari cerita-cerita yang dihadirkan dalam teks cerita sejarah. Nilai religi atau berkaitan dengan ajaran agama ya, para pejuang-pejuang yang jihad ya di jalan kebaikan untuk mempertahankan kemerdekaan ini ya, sebuah istilahnya apa ya, perjuangan mereka lah untuk selalu berjuang demi kebaikan ya. Kemudian nilai pendidikan ini jelas ya, yang berhubungan dengan pengubahan tingkah laku dari kurang baik ya, tingkah laku yang dari buruk ke baik gitu ya. Misalnya dulu kita para perempuan itu tidak bisa tuh ya, tidak bisa untuk bersekolah ya, tidak bisa menuntut ilmu, hanya di belakang. Tapi perjuangan para Kartini ya, perjuangan Ibu Kartini Dewi Sartika yang dia memperjuangkan pendidikannya, ilmu untuk perempuan itu juga wajib mencari ilmu itu ya anak-anak ya. Akhirnya disitulah kita bisa mengenyam ilmu sebagai seorang perempuan utama ya. Jadi
Itu nilai pendidikan yang kita diajarkan di situ ya, pendidikan yang baik ya, bahwa kita harus tetap berjuang, berjuang dan berjuang gitu ya. Tanpa patah semangat. Nilai estetik atau keindahan. Ketika kita membaca teks cerita sejarah tentang terjadinya suatu tempat, ya akan ada hal-hal yang menarik ya di situ ya, tentang keindahan-keindahan yang dihadirkan dalam teks cerita sejarah. Kemudian nilai etika ya, sopan santun dalam kehidupan ya, unggah-ungguh kalau orang Jawa ya, itu juga akan ada di dalam bagian cerita-cerita teks sejarah ya. Nilai politis ini apalagi ya, ketika kita membaca teks cerita sejarah tentang perang, mempertahankan negara, nilai politis ini akan kita dapatkan ya. Oh caranya seperti ini, oh caranya seperti ini ya, seperti itu. Nilai budaya anak-anak ya, ini adat istiadat. Ketika kita belajar atau membaca tentang teks cerita sejarah tentang adatnya Sumatera Barat bagaimana, Aceh bagaimana, Bugis bagaimana ya, itu kita akan semakin beraneka ragam ya, nilai-nilai yang budaya yang kita dapatkan ya. Ternyata Indonesia itu memang kompleks ya. Indonesia ini memang begitu banyaknya adat istiadat yang kita bisa pelajari ya, dengan berbagai karakter dan coraknya ya, itu bahwa kita akan berpikiran lebih lebar, lebih luas ya, tidak terlalu sempit, tidak sempit bahwa kita ada di dalam keanekaragaman budaya gitu loh. Kemudian nilai kemanusiaan ya, nilai selanjutnya adalah nilai tentang apa, harkat martabat manusia di bumi ini kan seperti itu. Kemudian nilai psikologis lah ini ya. Pasti ini ya, ketika kita itu belajar apapun tetap, apalagi sejarah ya, tentang teks-teks sejarah, banyak karakter-karakter para pejuang yang luar biasa. Ketika kita membaca apa ya, buku ya, buku tentang perjuangan para pahlawan, misalnya Bung Tomo seperti itu. Jiwa yang berkobar-kobar ya, membela negara kita ya, itu mempengaruhi jiwa kita ya. Jiwa kita untuk semangat berjuang, semangat belajar kalau saat ini ya. Jadi kita tidak hanya membaca saja, tapi kita bisa ambil ya. Ambil apa? Nilainya ya. Nilai yang bisa memberikan kita pengaruh positif ya. Pengaruh positif apa? Lebih baik bahwa dengan teks sejarah itu banyak hal yang bisa kita ambil anak-anak ya. Kemudian yang berikutnya, setelah nilai-nilai yang bisa kita ambil, ini yang terakhir anak-anak ya. Yaitu apa? Langkah-langkah menulisnya bagaimana Bu gitu ya. Oke, dalam sebuah teks cerita sejarah, karena ini sebuah cerita sejarah yang tidak boleh kita karang, yang harus berupa nyata, fakta, maka kita harus hati-hati anak-anak. Ketika kita akan menulis menjadi satu rangkaian teks cerita sejarah, yang pertama, heuristik ya. Apa itu tahap heuristik? Yaitu tahap apa? Pengumpulan sumber-sumber sejarah anak-anak ya. Pada tahap ini, peneliti mengumpulkan seluruh sumber. Kita checklist aja ya. Kita checklist, kita buat catatan, kira-kira misalnya kita belajar tentang Keraton Kasunanan Surakarta. Keraton Surakarta, maaf. Tentang Keraton Surakarta. Kemudian kita cari sumber-sumber yang otentik, yang valid ya. Buku bisa referensi atau mungkin orang-orang yang langsung dulu pernah berhubungan langsung dengan perjuangan eh, berdirinya Keraton Surakarta ya. Kita cari sumber-sumber yang valid tersebut ya. Minimal referensi yang bagus ya, atau apalagi kalau ada ketemu orang yang langsung gitu. Menjadi narasumber yang luar biasa itu nanti ya. Lah, dari pengumpulan beberapa sumber-sumber tersebut tidak berhenti di situ anak-anak ya. Apa kritik sumber? Yaitu setelah seluruh sumber kita terkumpul, kita lakukan apa? Pengujian. Benar enggak ini sumbernya? Valid enggak ini sumbernya? Ya. Kemudian dinilai, penilaian. Kemudian yang terakhir pemilahan sumber yang diperoleh agar benar-benar apa? Otentik ya. Ketika sumber-sumber itu kita sudah pilihkan dan benar-benar yang otentik ya, maka yang terakhir ini adalah tahap menulis atau menuangkan seluruh hasil kajian penelitian kita tadi ke dalam satu teks cerita sejarah yang sistematis, runtut ya, nyambung gitu ya, terpercaya itu ya, tidak hanya sebuah tulisan tanpa dasar, tapi kita punya referensi yang kuat. Ya. Sehingga terbentuklah sebuah satu teks cerita ya,
sejarah yang bagus ya. Ketika kita mencari referensi ya cari referensi yang memang terpercaya sehingga nanti tulisan-tulisan yang kita buat itu memang benar-benar tulisan yang valid. Begitu ya penjelasan beberapa tentang teori apa ya tentang teks sejarah. Berikutnya Ibu akan berikan dua contoh ya tentang soal yang mungkin sering keluar di tes kan ya, pada tes akhir gitu ya. Bacalah kutipan teks cerita sejarah berikut. Bumi Nusantara tidak lepas dari cerita sejarah. Bagaimana kerajaan dan silih berganti menguasai bagian-bagian dari Nusantara. Pada awal kerajaan-kerajaan di Nusantara bercorak Hindu-Buddha yang diwakili oleh Majapahit dan Sriwijaya. Lambat laun karena pengaruh penyebaran agama Islam, maka banyak berdiri kerajaan Islam di Indonesia. Mulai dari Samudra Pasai hingga masa kemerdekaan Indonesia. Berikut ini 10 besar dari daftar kerajaan Islam di Indonesia. Ini cuplikan atau petikan dari salah satu teks sejarah. Pertanyaannya, struktur dalam kutipan di atas termasuk apa? Kenapa jawabannya orientasi, Bu? Ini tadi menjelaskan tentang latar belakang berdirinya kerajaan Islam di Indonesia. Di awal tadi Ibu menjelaskan bahwa ketika sebuah teks itu menjelaskan latar belakang terjadinya sesuatu atau latar belakang itu tentang seseorang, lahirnya seseorang, maka secara otomatis itu adalah merupakan rangkaian satu struktur yang berada di dalam satu masuk orientasi atau pendahuluan atau membuka apa mindset atau cakrawala. Kemudian selanjutnya yaitu ini cerita kedua ya. Soal yang kedua. Bacalah kutipan teks sejarah berikut. Suatu malam, Mendut dan Ponocitro merencanakan untuk kabur. Hal ini karena mereka sudah mengetahui kalau Wiroguna akan menangkap basah mereka berdua. Berkat bantuan para dayang, akhirnya mereka berhasil mencuri start sebelum Wiroguna menyergap mereka berdua. Wiroguna dibuat kalang kabut bersama pasukannya. Beliau mengejar dan menangkap mereka. Akhirnya Mendut dan Ponocitro tertangkap dan tersudut di muara sungai Oyak Opak. Muara sungai Oyak Opak. Mereka terkepung dan tidak bisa bergerak lagi. Namun Ponocitro dengan berani tampil untuk menghadapi Panglima Mataram. Walau sadar kalau kekuatannya tidak sebanding dengan Tumenggung Wiroguna, tetapi kekuatan cintanya yang menuntutnya untuk berani. Pertarungan tidak terelakkan lagi dan keris Wiroguna menghunus ke tubuh Ponocitro. Namun secepat kilat tubuh Mendut telah berdiri tepat di hadapan Ponocitro. Keris tersebut menancap tepat di dada Mendut dan menembus ke dada Ponocitro. Tubuh mereka bersibah darah dan hancur terhempas ke sungai dan menuju samudra, tempat asal mereka dulu. Nilai yang bisa diambil dari petikan teks cerita sejarah di atas adalah apa? Kesatria. Ya. Sebuah nilai sejarah dari apa cerita ini kita ambil apa? Sebuah kesatria. Walaupun dia sadar ya, dia sadar tidak mampu, tapi apa karena sebuah tanggung jawabnya untuk melindungi si Mendut ya, akhirnya Ponocitro apa? Tetap menghadapi ya, menghadapi apa? Si itu Tumenggung Wiroguna ya, sifat kesatria di sini ya. Nilai yang bisa diambil adalah nilai kesatrianya yaitu ya salah satu nilai yang bisa diambil dari sebuah teks sejarah ya. Ada beberapa soal-soal lagi nanti bisa dilihat ya di referensi-referensi yang lain ya. Semoga bermanfaat ya. Demikian ya anak-anak yang Ibu sampaikan ya tentang teks cerita sejarah ya. Kemudian mohon maaf. Itulah ya anak-anak ya satu penjelasan tentang teks cerita sejarah yang bisa Ibu berikan pada hari ini. Semoga penjelasan Ibu tadi bisa bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Kalau memang ada kekurangannya mohon maaf.
Kalau memang kekurangan banyak, saya mohon maaf sekali. Kemudian eh, terima kasih sekali atas pertemuan pada hari ini. Ya, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Ibu akhiri sampai di sini. Tetap semangat ya. Kita berjumpa lagi pada pertemuan mendatang ya atau acara yang lain. Terima kasih. Saya akhiri. Terima kasih.